Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Islam, negara, dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar dari antara semua negara di dunia. Namun dalam sistem hukum dan politik, kedudukan Islam masih menjadi perdebatan. Sejak masa kolonial, kelompok muslim dengan lantang menyatakan bahwa mereka berperan lebih besar dalam politik dan hukum. Akan tetapi sebagian besar orang menolak pernyataan mereka sehingga negara tetap menjadi sumber utama dalam hukum dan sosial. Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, didirikanlah Mahkamah Konstitusi tahun 2003 yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh DPR RI mematuhi konstitusi di Indonesia. Terlihat dari beberapa undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pemerintah pada hasil amandemen kedua. Hasil tersebut memuat kebebasan beragama, kesetaraan di dalam hukum, atau kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. Untuk itu, kami akan membahas dua kasus yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, kasus poligami 2007 yang mendalilkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, di mana melarang laki-laki melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan agama. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena melanggar haknya. Kedua, kasus hukum Peradilan Agama 2008, di mana pembatasan yurisdiksi pengadilan agama terhadap perkara pidana tertentu yang dilakukan oleh negara adalah inkonstitusional karena hal tersebut menghambat ketaatan kepada Islam. Dalam kedua kasus ini, Hakim Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat menolak argumen tersebut, sehingga mendukung inti pendekatan pemerintah pusat terhadap hukum Islam hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Piagam Jakarta dan Pancasila. Perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya tidak terlepas dari peranan tokoh Islam dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan proses kemerdekaan bangsa Indonesia juga terjadi beberapa fase, di antaranya itu fase kemenangan Jepang terhadap Belanda, fase terbentuknya BPUPKI, PPKI, hingga proses proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 ini menjadi pelopor sejarah sekaligus menjadi pintu gerbang bagi penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia secara perlembagaan atau yuridis konstitusional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua itu dari tanggal 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945. Dan melalui sidang-sidang alot dan perdebatan sengit ini, akhirnya panitia kecil yang disebut juga Panitia 9 melahirkan suatu kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Piagam Jakarta yang telah ditandatangani juga pada 22 Juni 1945 itu dibicarakan kembali, dan golongan Islam pada waktu itu dapat menerima perubahan Piagam Jakarta mengingat situasi genting pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta janji yang dikemukakan oleh Bung Karno yang akan membahas kembali setelah Perang Asia Timur Raya selesai atau 6 bulan kemudian setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya saya menjelaskan pada bagian administrasi hukum Islam, akomodasi dan penggabungan. Pemerintah Indonesia telah berhasil menolak seru-seruan untuk memberlakukan Piagam Jakarta dan mendirikan negara Islam. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sejumlah ruang untuk hukum Islam dalam sistem hukum dan administrasi Indonesia. Pemerintah mengelola aspek-aspek Islam melalui Kementerian Agama. Badan Legislatif dan Eksekutif Nasional juga memberlakukan undang-undang yang hanya berlaku pada umat Islam, yang bertujuan untuk memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional. Hukum-hukum ini termasuk komplikasi hukum Islam yang diambil oleh keputusan Presiden pada tahun 1999. Selanjutnya disebut dengan kompilasi. Dan undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan tentang keuangan syariah, termasuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang pada tahun 2008 tentang surat berharga syariah.
Pembatasan yurisdiksi pengadilan agama terhadap beberapa bidang hukum Islam diperdebatkan dalam sebuah kasus di Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas di bawah ini untuk dikategori undang-undang yang terakhir yang tampaknya mengadopsi meskipun tidak secara langsung norma-norma Islam. Yang paling kontroversial adalah Undang-Undang Anti Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang diberlakukan pada bulan November tahun 2008 yang dikatakan merefleksikan meskipun tidak secara eksplisit konsep-konsep moralitas Islam. Kemudian, akomodasi administratif dan hukum ini menawarkan jauh lebih sedikit bagi Islam daripada yang mungkin langsung terlihat. Karena beberapa memiliki alasan, diantaranya akan ditulis dalam materi kami ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah membatasi penerapan hukum Islam pada bidang-bidang tertentu yang sempit. Yang kedua, negara telah memastikan bahwa undang-undang yang dimaksudkan untuk menerapkan norma-norma Islam yang mengadopsi interpretasi yang tidak berlaku terhadap hukum Islam. Yang ketiga, dengan mengambil kendali atas perekrutan, pelatihan dan pekerjaan para birokrat dan hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan Islam, negara dapat memastikan bahwa para aktor ini lebih mengutamakan hukum negara dalam kebijakan dan pengambilan keputusan mereka. Teori penerimaan baru. Upaya negara Indonesia untuk membatasi pengakuan atas hukum Islam memiliki akar historis yang terkait dengan periode kolonialisme. Teori penerimaan ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Belanda pada masa penjajahan di Indonesia. Christian Snoekhorst merupakan pakar Islam dan Aceh yang berkebangsaan Belanda, mengamati penduduk asli tidak menggunakan hukum Islam secara murni. Lalu pemerintah Belanda mengakui dan menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam yang sebagian besar melalui Badan Pengadilan Islam. Hurst kemudian prihatin terhadap potensi dan pengaruh Islam yang kuat dan ia pun khawatir bahwa otoritas keagamaan Islam dapat menjadi fokus dari potensi perlawanan atau gerakan kemerdekaan. Ia mengusulkan agar Belanda bersikap netral dan toleran terhadap ketaatan beragama, namun tetap berwaspada dalam menekan aspirasi dan politik Islam. Teori Belanda dan teori penerimaan baru mungkin menghasilkan hasil yang sama, namun sebenarnya keduanya berbeda dalam beberapa hal. Dalam teori penerimaan, Belanda menemukan pembenaran yang siap pakai untuk menghindari pemberian otoritas hukum independen terhadap hukum Islam, meskipun itu diperhitungkan untuk meredam oposisi yang pada dasarnya tindakan tersebut bersifat pasif. Reformasi dan perlawanan poligami, UU Perkawinan dan Kompilasi. Rancangan Undang-Undang RUU tentang perkawinan pertama kali dibuat pada tanggal 31 Juli 1973 yang dibawa kepemimpinan Soeharto, yang dimana RUU ini mengakibatkan kekhawatiran yang cukup besar bagi umat muslim, yang dimana RUU ini berupaya untuk mengalihkan yurisdik pengadilan umum yang saat itu bertugas, yang merupakan tugas dari pengadilan agama, sehingga hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap hukum Islam di Indonesia, karena hukum pengadilan agama lah yang harusnya mengatur tentang hukum Islam. Sebenarnya RUU ini dibuat karena beberapa alasan, yaitu untuk meningkatkan status hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dan mengurangi potensi Islam sebagai sumber otoritas politik dan hukum yang bersaingan dengan negara. Yang dimana dalam UU ini laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama. Yang dalam UU Perkawinan pasal 4 mengatakan bahwa izin pengadilan tidak dapat diberikan kecuali memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, istri dan suami harus sama-sama menyetujui. Kemudian yang kedua, harus menjamin kebutuhan suami dan anak-anak, istri dan anak-anak. Kemudian berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dan pemerintahan Soeharto juga merespon dengan mengontrol pengadilan agama dan hakimnya. Meskipun kompilasi tidak hanya mengubah perkawinan terkait poligami, ia menetapkan hukum Islam sebagai panduan eksklusif untuk pengadilan agama dan memberikan dua manfaat, yaitu memperlakukan pembatasan poligami sebagai hukum Islam dan membatasi sumber hukum pada Islam melalui kompilasi. Baik, selanjutnya kita masuk dalam komplikasi dalam praktek.
di mana poligami ikatan dalam sebuah perkawinan suami yang memiliki lebih dari seorang istri, biasanya seperti yang sudah kita ketahui bahwa seorang pria menikah dengan seorang wanita seperti perkawinan. Monogami yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti sendiri. Kemudian setelah berkeluarga, beberapa tahun seorang suami menikah lagi, yang berarti wanita yang dinikahi akan menjadi istri kedua, dan selanjutnya tanpa menceraikan istri yang pertama. Dengan adanya komplikasi yang telah dilakukan serta dengan menawarkan dua manfaat penting bagi negara yang merujuk pada perkawinan itu sendiri, sehingga cenderung merujuk pada kekusuhan komplikasi dibandingkan dengan fiqh, sebab bagi mereka aturan Islam tentang perkawinan tetap tergantung pada pengakuan negara, karena agama ada dalam lingkup negara itu sendiri. Nah, penerimaan untuk melayani pernikahan poligami yang disetujui oleh beberapa pengadilan ini dilakukan dalam pandangan untuk dapat mencegah terjadinya hubungan di luar nikah. Mendukung hal tersebut juga seringkali mengutip surat 4 ayat 3 Al-Quran dan juga di dalam pasal 3 ayat 1 dan 1 Undang-Undang Dasar Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dasarnya, di dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya bisa memiliki satu wanita atau seorang istri. Perkembangan poligami mengalami grafik yang pasang surut karena mengikuti tinggi rendahnya sebuah kedudukan dan derajat wanita pada lingkungan masyarakat. Nah, prinsip dasar Islam dalam pernikahan monogami membolehkan poligami, di mana poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 hanya sebagai irsyad atau petunjuk, bukan al-yam atau anjuran. Nah, komplikasi hukum Islam bahwa poligami yang diatur dalam pasal 55 sampai pasal 59, di mana poligami sebagai alternatif yang hanya memperbolehkan maksimal 4 istri yang terdapat pada komplikasi hukum Islam di Indonesia, di mana yang isinya, pertama, beristri lebih dari satu orang dengan waktu yang sama yang memiliki suatu batasan yaitu 4 orang istri. Yang kedua, seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jika syarat utama dalam ayat 2 tidak bisa dipenuhi, suami dilarang untuk beristri yang lebih dari satu orang. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil para pihak dalam kasus poligami. Jadi, dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum terkait dengan perbuatan manusia mengacu pada 4 sumber, yakni yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu ada As-Sunnah, yang ketiga itu ada Ijma, dan yang keempat itu ada Qiyas. Perlu kita ketahui juga apa itu poligami. Jadi poligami itu adalah praktik pernikahan dengan lebih dari satu pasangan sekaligus. Jadi poligami ini bahkan dibatasi atau bahkan dilarang oleh pemerintah. Jadi orang-orang yang atau dalil yang digunakan orang-orang yang mendukung poligami itu biasa mengacu pada beberapa keyakinan atau agama tertentu. Sebagai contoh yang akan kita bahas di dalam video ini yaitu dalam agama Islam. Jadi beberapa orang yang mendukung poligami ini mengacu pada ayat Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa pasal 4 ayatnya yang ketiga. Jadi teman-teman, ada seorang muslim yang bernama M. Insa. Ia membuat 2 argumen kondisional, yakni yang pertama, menurutnya setiap manusia itu berhak untuk menikah dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang sah. Dan yang kedua, Insa berpendapat bahwa melarang seorang untuk melakukan poligami itu sama halnya dengan melanggar peraturan dalam hukum Islam. Meresponi akan hal ini, H.M. Maftubasuni selaku Menteri Urusan Agama pada saat itu menekankan kembali bahwa hukum pernikahan yang berlaku tidak melarang seseorang untuk melakukan poligami. Putusan pengadilan dalam kasus poligami. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ajaran Islam tentang poligami. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa hukum Islam mengenai poligami adalah sesuatu yang bisa diatur oleh manusia hingga sampai batas tertentu. Menurut saksi dalam persidangan, dikatakan bahwa bukan Islam yang menciptakan poligami, tetapi Islam memiliki upaya melindungi martabat perempuan. Dalam artian poligami tidak terjadi sewenang-wenang atas kemauan laki-laki. Kemudian dalam persidangan membahas tentang tujuan dan hakikat pernikahan, yaitu sakinah dan mawadah, membuat hati tentram dan saling mencintai tanpa imbalan. Menurut pengadilan, dengan mempertahankan hal ini,
dapat menjadi dasar dari prasyarat hukum Islam jika laki-laki minta izin untuk menikah lagi. Menurut hukum Islam, laki-laki dapat menikah lagi asalkan dapat berbuat adil. Jika suami tidak bisa melakukan hal tersebut, menurut ulama poligami bisa menjadi tidak pantas menurut hukum Islam. Pengadilan membedakan antara tindakan pengabdian atau ibadah kepada Tuhan dengan hubungan antara manusia. Menurut dari pengamatan pengadilan mengenai perkawinan poligami, yaitu tidak termaksud dalam kategori ibadah, sehingga dalam Islam tidak melarang negara untuk menerapkan prasyarat dalam pelaksanaannya. Hukum Pengadilan Agama. Putusan pengadilan dalam perkara hukum Pengadilan Agama tahun 2008. Terdapat sebuah kasus di mana seorang lulusan muda dari sekolah Islam atau madrasah di Serang, Banten yang memberikan pendapatnya bahwa Islam seharusnya umat untuk menaati hukum Islam secara keseluruhan. Bukan hanya tentang hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat 1. Mahkamah hanya memiliki wewenang sebagai badan legislatif negatif, yakni hanya memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, bukan sebagai legislator positif. Selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan bahwa dasar konstitusi dari pasal 49 ayat 1 sepenuhnya masuk akal karena mengacu pada pasal 24 ayat 2 dan 5. Dengan alasan berdasarkan undang-undang, jika menurut Mahkamah pasal 49 ayat 1 tidak sah, maka pencabutan pasal tersebut memberikan arti bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai yudiksi sama sekali dan karena tidak mempunyai fungsi. Mahkamah memberikan pernyataan untuk menjawab dalil dari permohonan bahwa Mahkamah berpendapat dalil permohonan tidak sesuai dengan pemahaman hubungan agama dan negara Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk di dalam poin kesimpulan. Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun hal ini bukan berarti Indonesia adalah negara Islam. Isi di dalam Piagam Jakarta mengalami desakan dari masyarakat Timur tentang isinya sehingga mengharuskan adanya pergantian. Perkembangan Islam juga terus berkembang di dalam dunia pemerintahan. Salah satunya yaitu hukum Islam yang hampir mendominasi hukum negara. Contohnya ialah kasus poligami. Di dalam Islam, poligami diperbolehkan. Poligami ini jugalah yang akhirnya menjadi cikal bakal adanya rancangan undang-undang tentang perkawinan dan juga kompilasi. Adanya rancangan undang-undang ini berusaha untuk mengambil hak perempuan yang dilihat telah dirampas secara sepihak di dalam tindakan poligami. Kompilasi ini juga lahir dari beberapa pertimbangan secara ekstensif yang dilakukan. Namun walaupun rancangan undang-undang ini telah disahkan dan juga diterapkan dalam undang-undang, ia tetap saja diabaikan oleh pemerintah, sehingga pada tahun 1970-an segala pengutusan pengadilan agama ada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, serta pemerintahlah yang memiliki wewenang tertinggi. Terima kasih.